Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Tentunya ini adalah ayat yang sangat kita hafal. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, mari kita lihat ayat per ayat dari firman Tuhan ini. Dikatakan berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Siapa sih orang fasik ini? Alkitab mengatakan orang fasik ini adalah orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya. Jadi di sini jelas bahwa kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, banyak orang yang mempunyai hikmat dunia. Mereka punya banyak pengertian demi pengertian dan mereka mengajarkannya, bahkan membuat seminar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang itu hidup di dalam apa yang diajarkannya? Ya. Kalau tidak, maka orang itu dikategorikan sebagai orang fasik. Jadi di sini dikatakan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi artinya kita pun harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Kita harus berhati-hati untuk meminta nasihat. Jangan meminta nasihat kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Bahkan di dalam kitab Korintus dikatakan oleh Paulus, kalau kamu ada masalah, kenapa kamu minta nasihat kepada orang-orang? Maksudnya orang-orang dunia yang tidak mempunyai hikmat Tuhan. Bukankah kamu tahu bahwa nanti bahkan malaikat-malaikat pun itu kita yang akan hakimi. Ya. Tetapi coba kita lihat bahwa banyak orang Kristen sepertinya sudah tidak punya hikmat. Hidup dalam kebingungan. Mereka tanya sana, tanya sini. Dan tidak jelas kepada siapa mereka bertanya. Alkitab mengajarkan kita untuk beribadah. Kenapa? Karena ketika kita beribadah kita diajar. Ketika kita beribadah tergabung dalam sebuah gereja, kita mempunyai para pemimpin rohani. Yang kalau kita perhatikan kita tahu orang ini melakukan firman Tuhan atau tidak. Jelas karena kita selalu bergaul. Kalau tidak jangan minta nasihat kepada dia. Kalau orang itu jelas melakukan apa yang difirmankannya, lakukan. Nah, minta nasihat dan lakukan. Jadi bukan semuanya di sini, bukan semua orang fasik, orang berdosa, pencemooh, bukan. Paulus katakan begini, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, 1 Korintus pasal yang ke-5, ayat 9, 10, dan 11.
Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Perhatikan bahwa yang Paulus maksudkan dengan orang cabul, orang kikir yang dikatakan jangan bergaul dengan orang tersebut, itu adalah orang yang sudah bertahun-tahun diajar firman Tuhan, orang yang bertahun-tahun mengajar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkannya, apa yang dia pelajari, tidak dilakukan. Kalau orang-orang dunia yang melakukan seperti itu, tidak mengapa kita berhubungan. Kenapa? Tujuannya untuk mempengaruhi mereka, tujuannya untuk menjadi saksi. Tetapi kalau sesama orang Kristen, jangan bergaul, artinya jangan meniru perbuatan mereka. Jangan terlalu dekat sehingga kita tanpa sadar mengikuti tingkah laku dan gaya bicara mereka. Ya. Boleh berbicara, boleh. Kita kan tidak bermusuhan. Tetapi jangan terlalu karib dengan orang yang hanya pandai ngomong. Ya. Jangan terlalu karib. Kalau kita perhatikan, bukankah banyak orang Kristen yang aneh, bahkan pendeta yang aneh. Katanya Yesus penyembuh, tetapi kok sakit-sakitan. Katanya Yesus penyembuh, tetapi kok takut sama virus sedikit aja takut. Katanya Yesus adalah maha kaya, maha kuasa. Tetapi kok selalu memikirkan nanti makan apa ya, bagaimana sekolahku ya. Artinya mereka tidak melakukan firman yang mereka ketahui. Artinya bahwa yang dimaksud orang fasik adalah dari kalangan kita ini loh. Kalau belum orang percaya, tidak masalah kita kumpul dengan mereka karena kita punya satu tujuan, yaitu memenangkan mereka. Ya. Ingat, tidak semua hamba Tuhan pun itu adalah pelaku firman. Ya. Kalau saya kumpul dengan beberapa hamba Tuhan, yang dibicarakan itu selalu kekurangan, betapa menyedihkan hidupnya. Kalau sudah seperti ini, cepat jauhi. Jangan diladeni omongan itu. Ya. Jangan diladeni. Oleh karena itu, Paulus dengan jelas mengatakan supaya kita tidak salah mengerti. Bahwa yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir dan penipu. Atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Bukan kepada semua orang dikatakan. Ya. Bahkan sesama pendeta pun belum tentu sama loh. Ada pendeta kalau ngumpul ya asal uangnya cukup kan. Kalau ngumpul makan rebutan ya untuk membayar. Tetapi ada yang sukanya ngumpul, tetapi kalau sudah bagian bayar pura-pura tidak sadar dengan waktu, tidak sadar keadaan. Ya, bahwa sudah waktunya bayar. Nunggu dibayari terus. Ya. Nah, sesama pendeta, tetapi lihat tingkah lakunya beda. Beda. Ya. Oleh karena itu kita harus bisa memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Bahkan kita harus memperhatikan ada perbedaan kalau kita bergaul dengan orang yang beriman, dengan hamba Tuhan dan orang yang belum mengenal Tuhan.
Mari kita kembali kepada pembacaan kita. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya bahkan tidak semua pendeta pun layak kita minta nasihat. Ya, seringkali kita kalau sudah pendeta, apalagi kalau pendeta dari kebanyakan loh. Kalau di sini saya percaya enggak. Kalau jemaat dari gereja-gereja lain, itu kalau lihat pendeta dari gereja lain, kelihatannya lebih diurapi daripada pendetanya sendiri. Padahal jelas di sini, Anda belum tentu tahu loh, orang itu adalah pelaku firman atau tidak. Belum tentu tahu. Yang dekat ini loh yang kita bisa ketahui. Ya. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Di sini sudah jelas orang berdosa berarti orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Sehingga disebut orang berdosa. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan berdiri di jalannya. Ya. Jangan bersama-sama dengan dia. Yang paling sederhana yang kita mudah mengerti sebenarnya adalah kalau kita berkumpul dengan orang yang terlibat narkoba dan ketika orang itu ketangkep pada waktu itu dan bersama dengan kita, bukankah kita juga akan ditangkap juga? Ya. Ini contoh paling mudah. Oleh karena itu, jangan berkumpul bersahabat dengan orang-orang yang terbiasa melakukan dosa, hidup dalam dosa, yang sudah jelas kita ketahui. Ini orang yang hidup dalam dosa. Saya tekankan kembali bahwa kita berbicara tentang orang yang mengaku Kristen. Ya, kalau orang yang di luar Kristen kita maklumi, walaupun kita tetap pakai hikmat dalam bergaul. Ya, jangan sok-sokan. Aku jadi terang. Ada orang-orang yang bergaya untuk menginjili para pelacur WTS. Bukannya memenangkan jiwa, justru dia yang terjun bebas. Ya. Jadi kita harus tahu keadaan diri kita sendiri juga. Ya. Nah, di sini jelas kalau Anda tidak yakin juga bahwa Anda sangat kuat, jangan bergaul dengan orang berdosa. Karena bukan mereka yang akan kita menangkan, tapi kita yang akan terjun bebas nantinya. Ya. Jadi di sini yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti nantinya kita akan sama-sama berbuat dosa. Jalannya sama kok. Jalannya sama, ya. Hati-hati di sini. Makanya paling enak itu ya kalau sudah tidak ada yang dikerjakan lagi. Di kamar aja, baca Alkitab, doa, ya. Omong-omong dengan pasangan, omong-omong dengan anak, itu kan lebih enak daripada keluyuran kemana-mana, ya. Tapi yang suka keluyuran tidak apa-apa juga. Ya. Kok selalu tiap jalan ketemu sama orang ini? Oh, ternyata sudah diangkat sama pemerintah penjaga keamanan jalan. Tetap di sini juga dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Diberkatilah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu kan berbicara santai kan? Berbicara santai, menghabiskan waktu luang, tetapi sayangnya kumpulannya pencemooh. Ada aja yang disumpahi, ya. Ada aja yang diomongin dan dijelek-jelekkan. Bahkan diomongin, dijelek-jelekkan, dikutuk, itu kan pencemooh seperti itu. Merendahkan, mengutuk, itu unsur-unsur dari cemooh seperti itu, merendahkan dan menjelek-jelekkan, mengutuk. Ya, itu pencemooh.
Jadi di sini kita melihat ada orang fasik, orang yang mengerti firman dan tidak melakukan firman. Ada orang yang berdosa. Kalau orang fasik itu kelihatannya suci, padahal tidak suci. Ya, kalau orang berdosa ini sudah setiap harinya ya memang sudah terkenal hidup sebagai orang berdosa. Pencemooh itu sudah mendarah daging, bahkan tidak melakukan apa-apa pun mulutnya nyerocos. Ya, ini lebih parah lagi. Kalau melakukan dosa mungkin sehari bisa dihitung kan. Tetapi kalau ngomong bisa 24 jam ini loh. Ya, bisa 24 jam kalau ngomong. Hati-hati di sini. Padahal yang kita anggap remeh itu mencemooh. Ya. Allah hanya ngomong, tidak ada yang dirugikan. Jangan remehkan ngomong. Kita membunuh karakter seseorang dengan mencemooh. Kita melepaskan roh kematian, roh kehancuran dengan berbicara. Ingat bahwa pembicaraan kita bukan hanya sekedar suara, tetapi itu kekuatan roh yang dilepaskan. Ya, tergantung dari apa yang kita bicarakan. Kalau perbuatan yang baik, maka roh kehidupan akan mengalir. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah hal-hal yang jahat, maka roh jahat yang akan mengalir. Ya, hati-hati di sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat kedua. Diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya pagi baca kemudian lupa. Tetapi di sini yang dibahas adalah merenungkan. Bisa saja kita hanya baca pagi. Tetapi sepanjang hari itu kita itu merenungkan firman Tuhan. Ya. Kata merenungkan ini saya lihat film kalau polisi nyelidiki satu peristiwa. Atau jaksa atau pengacara menyelidiki peristiwa. Anda perhatikan ya. Biasanya ada foto-foto kemudian dihubungkan dengan foto ini kemudian dihubungkan. Padahal hanya itu. Tetapi coba lihat. Mereka lihat terus. Mereka renungkan muncul sesuatu yang baru. Mereka lihat terus. Mereka renungkan muncul sesuatu yang baru. Itu loh yang disebut merenungkan. Anda membaca firman setiap hari. Merenungkan setiap waktu. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul sesuatu yang baru. Padahal yang dilihat sama. Kalau Anda perhatikan kan gambarnya sama. Tiba-tiba, loh ini hubungannya dengan ini. Loh ini kok begini, ini kok kota ini kok jalannya terhubung di sini-sini. Orang ini ada di sini. Nah, sesuatu yang sepertinya hanya gambar tidak terhubung. Tetapi ketika kita renungkan, muncul pengertian-pengertian. Yang akhirnya satu kasus bisa tersingkapkan. Demikian pula firman Tuhan. Bahkan kalau kita masuk lebih dalam, firman ini akan dijelaskan oleh firman yang lain. Bukan oleh pengertian manusia. Nanti kita baca ini, tiba-tiba muncul ayat yang ini untuk yang ayat yang lain untuk menguatkan ayat yang sedang kita baca. Sehingga kita bisa mengerti. Nanti ketika kita perhatikan lagi, muncul ayat yang lain lagi untuk menjelaskan dan kita mempunyai pengertian yang selalu baru. Ini yang disebut merenungkan. Ya. Bukan hanya sekedar baca. Kebanyakan orang suka baca. Menyelidiki bagus, kemudian cari buku, kemudian cari kamus Alkitab. Ya. Bagus seperti itu. Tetapi saya mau katakan, yang menghidupkan itu adalah kuasa perenungan. Karena perenungan ini yang akan menyingkapkan atau memberikan kita pewahyuan demi pewahyuan. Dengan adanya pewahyuan, iman bangkit. Ingat, iman timbul dari pengertian. Iman timbul dari firman yang diwahyukan. Oleh karena itu, berapa banyak orang
yang jatuh miskin, kemudian sudah tahu ayat, bahkan dibaca berulang-ulang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, tapi kok tetap miskin. Orang yang sakit, percaya, saya percaya oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan, tapi kok tidak disembuhkan. Karena bukan sekedar membaca dan mendeklarasikan, tetapi ketika firman itu jadi pewahyuan, hidup muncul di dalam kita. Dan seakan-akan kita dikuasai oleh firman itu, barulah firman itu menimbulkan iman. Dan iman akan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan begini, ibadah seminggu sekali tidak cukup. Kenapa? Karena kita belum sampai diliputi oleh kebenaran firman. Artinya begini, ketika Anda menghadapi masalah nanti dengan modal ibadah seminggu sekali, Anda tahu Tuhan menyediakan ini, tetapi Anda sepertinya tidak mampu untuk menjangkau apa yang Tuhan sediakan itu loh. Karena kita tidak hidup dengan apa yang kita ketahui itu. Kita hanya sekedar tahu. Ini loh yang Tuhan sediakan. Tapi kita tidak punya kuasa untuk menerimanya. Percayalah, banyak orang Kristen bahkan mungkin semuanya tahu bahwa Tuhan ingin menyembuhkan. Tetapi sebenarnya banyak dari kita yang mengatakan, sebenarnya manusia roh kita mengatakan begini, maukah Tuhan engkau menyembuhkan aku? Kalau Tuhan kata mau, kita masih tanya, sungguh-sungguhkah Tuhan engkau mau menyembuhkan? Kenapa? Karena kita ini tidak terlatih untuk menerima. Kita tidak akrab dengan Tuhan, itu loh. Karena kalau kita tidak akrab dengan seseorang, kemudian orang itu berjanji mau memberikan sesuatu yang berharga yang tidak masuk akal. Kan kita tidak bisa terima kan. Untuk mempercayainya itu sukar. Walaupun senang, ya kan? Walaupun senang, tapi untuk percaya sepenuhnya sukar. Nah, demikian pula iman kita itu loh kepada Tuhan. Kalau kita tidak merenungkan sampai kita dikuasai oleh perenungan kita, maka sukar untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya. Bahkan kalau dipaksakan, percaya pada Tuhan. Iya, saya percaya. Tetapi kita tahu ada sesuatu atau kelihatannya ketika ngomong ngambang, tidak ada kuasa gitu loh yang mengalir dari dalam dirinya. Ya. Sama kok dengan ngusir setan kan seperti itu kan. Kita ngusir setan itu kita tahu kok dengan suara kita sendiri. Apakah ada kuasa, ada iman di sana atau hanya sekedar suara. Dan setan pun menyadari. Ini hanya sekedar suara atau perintah yang berotoritas. Setan tahu. Bukankah kita juga kalau memerintah anak kita tahu. Bahwa di dalam ucapan kita itu. Apakah hanya sekedar perintah yang lemah, kalau dilakukan puji Tuhan, kalau tidak dilakukan tidak masalah. Ya. Atau anak kita akan menyadari ini perintah papa ini kalau tidak dilakukan habis pahaku. Ya. Anak tahu itu. Demikian pula kita. Ingat bahwa yang disebut berbahagia atau diberkati, yang suka akan firman Tuhan. Yang suka. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kalau masalah keselamatan sampai ke surga, sudahlah. Anda dilahirkan baru, Anda pasti masuk surga. Ya. Sekali-sekali jatuh dalam dosa, saya katakan, Anda masuk surga. Anda percaya Tuhan Yesus, dan kemudian Anda melakukan dosa, dan setelah itu pas selesai lakukan dosa, Anda mati. Anda masuk surga. Kenapa? Rohmu
sudah dikuduskan, sudah ditebus. Dan dimeterai oleh Roh Kudus. Itu tidak bisa, dosa tidak akan bisa masuk lagi ke dalam manusia roh kita. Tetapi pikiran kita harus diselamatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Disinilah banyak orang yang gagal. Artinya semua kehidupan Allah yang ada di dalam roh kita ini tidak bisa mengalir dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam tubuh kita ketika pikiran kita tidak diperbarui, tidak diselamatkan oleh firman Tuhan. Artinya pikiran ini akan menjadi saluran dari roh kehidupan Tuhan yang ada di dalam manusia roh kita. Ketika pikiran kita tidak diperbarui, kehidupan di dalam roh kita terhambat untuk dimanifestasikan, untuk mengalir keluar secara jasmani. Kita nikmati. Oleh karena itu di sini dikatakan merenungkan. Yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Supaya aliran kita ini loh, ya, selang kita ini loh, tidak kotor, tidak banyak lumutnya, itu loh. Ya. Bayangkan kalau AC sudah berlumut kan, aliran airnya tidak keluar, malah masuk lagi, ya kan? Masuk lagi, bukan keluar. Jadi Anda bisa bayangkan, pikiran kita ingin sesuatu, manusia roh kita tidak bisa mengalirkannya, sehingga banyak orang Kristen yang frustasi. Kenapa? Di satu sisi di dalam dirinya manusia rohnya ada kehidupan. Di luar ada kematian, ada kekurangan yang membutuhkan yang di dalam. Tetapi jalan tengahnya tidak bisa menyalurkan kehidupan ini. Anda bisa bisa bayangkan punya tabungan yang banyak dan Anda sekarang membutuhkan itu, tetapi ini diblokir. Lebih baik tidak punya tabungannya, sudah mati-mati, iya kan? Daripada punya tabungan yang banyak miliaran, Anda membutuhkan 100 juta mungkin, tetapi Anda sedang diblokir tabungan Anda. Sama dengan seperti itu. Banyak orang Kristen frustrasi, banyak orang Kristen stres. Kenapa? Di dalam manusia rohnya ada kelimpahan dan secara jasmani dia kekurangan, dia butuh kelimpahan ini mengalir. Tidak bisa mengalir. Sehingga stres dengan sendirinya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang seperti ini. Gampang meledak. Ya. Oleh karena itu kita merenungkan firman Tuhan. Artinya membersihkan saluran ini loh. Bersih, dibersihkan. Supaya dari dalam nanti akan mudah keluar. Jangan remehkan merenungkan firman Tuhan, jangan remehkan ibadah. Karena Alkitab katakan ibadah mengandung janji-janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan akan termanifestasikan ketika kita rajin beribadah. Bukan ibadahnya, bukan duduknya, tetapi karena dalam ibadah pikiran kita diselaraskan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Bahkan Anda akan sampai dalam taraf seperti Alkitab katakan, bagi orang suci. Semuanya suci. Anda mengalami ini, melakukan ini, melihat sesuatu, Anda akan hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan. Anda bahkan lihat siaran berita, Anda akan hubungkan dengan firman Tuhan. Anda bahkan lihat film, Anda bisa metik pelajaran untuk disesuaikan juga dengan firman Tuhan. Anda bisa petik itu. Kenapa? Bagi orang suci, semuanya suci. Sidang jemaat, kita sungguh harus mengerti ini. Banyak merenungkan firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang baru yang disingkapkan, yang dimunculkan.
Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dikatakan ayat 3. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka ini yang terjadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang terpenting itu adalah pohon itu akarnya ini loh. Ya, bukan batangnya, bukan daunnya, tetapi akarnya. Apakah akarnya ini mudah untuk mendapatkan air? Ya. Nah, ini akan sama seperti ini, bahwa kalau kita tertanam di dalam kasih Kristus, kasih ini akan mengalir sama dengan kita akar. Akar ini mendapatkan kehidupan menyedot dari kasih, dari air. Akar dari air, kita dari kasih Allah. Ya. Selama kita itu melekat dengan air, selama kita menyadari dan menerima kasih Allah, maka untuk mengasihi orang lain itu mudah. Seringkali orang Kristen itu baca Alkitab itu terbalik. Ya. Kita berusaha melakukan kebaikan, kita berusaha memanifestasikan kasih supaya kita dikasihi Allah. Benar? Tanpa sadar kita seperti itu. Kita beribadah supaya kita semakin dikasihi Allah. Padahal kasih Allah itu sudah sempurna, semuanya diberikan. Dia tidak punya kasih yang lain lagi untuk diberikan pada kita. Anda mau tambah kegiatan Anda, itu tidak akan membuat Anda menerima kasih Allah lebih daripada yang lain. Ya. Oleh karena itu, yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah kita itu memahami akan kasih Allah ini. Bagaimana untuk memahami? Belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Semakin kita menyadari besarnya kasih Allah, semakin kita akan mudah untuk memanifestasikan kasih kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang-orang dunia. Akan mudah sekali. Tetapi jangan dibalik. Pengertian kebanyakan kita orang Kristen bahkan dibalik. Kita bahkan berpakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan supaya kita semakin dikasihi Tuhan. Kita beribadah, kita mempersiapkan diri supaya dikasihi Tuhan. Padahal karena kita menyadari kasih Tuhan kepada kita, makanya kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Loh, Anda pikir begini, saya mau tekankan begini. Kalau kita pakai pakaian compang-camping atau bahkan tidak pakai pakaian, apakah Tuhan terganggu dengan kita? Tidak kan? Ingat loh, itu tidak akan mengganggu, mempengaruhi kasih Tuhan pada kita. Dia tetap mengasihi kita. Anda bisa bayangkan bahkan Adam dan Hawa ketika dia berbuat dosa. Perhatikan di sini. Ketika Adam sudah berbuat dosa, Adam bisa mendengar suara Tuhan atau tidak? Ingat, Tuhan memanggil, Adam, di mana engkau? Ketika Kain membunuh Habil, sudah membunuh Habil, Kain mendengar suara Tuhan atau tidak? Tuhan masih berbicara kepada Kain atau tidak? Padahal kita berpikir untuk mendengar suara Tuhan kita harus kudus. Kudus. Harus tidak boleh melakukan satu pun dosa. Ingat, Kain setelah membunuh, dia mendengar suara Tuhan. Bagaimana dengan kebenaran ini? Artinya, sebenarnya yang perlu kita benahi, pola pikir kita. Kita menyadari bahwa Allah yang mengasihi kita, mau berbicara kepada kita. Kapanpun, dalam keadaan apapun. Berarti Pak Yusa, kita boleh berbuat dosa? Tidak. Ketika Anda memahami kasih Allah,
Anda bahkan tidak akan pernah punya pikiran dan pertanyaan, berarti boleh berbuat dosa Pak Yusa? Tidak. Pikiran itu bahkan pertanyaan itu tidak akan terlontarkan. Kenapa? Anda menyadari kasih Allah yang tidak masuk akal ini. Ada satu perumpamaan begini. Seseorang mati dan sedang menuju perjalanan ke surga. Di pintu gerbang dia ditemui Rasul Petrus. Dan dikatakan, kamu mau masuk ke sini. Alasannya apa? Untuk masuk ke surga ini kamu harus memenuhi 10 poin. Apa yang kamu sudah lakukan? Saya rajin ke gereja, tidak pernah absen. Dikatakan, setengah poin. Wah kaget orang, setengah poin, padahal 10 poin perlu. Yang lain, saya berdoa 1 jam setiap hari, setengah poin. Baru 1 poin, apalagi. Saya bayar perpuluhan, saya tidak pernah terlambat, tidak pernah bolong bayar perpuluhan, setengah poin. Dan orang ini kaget, apalagi sekarang. Ini baru 1,5 poin, yang dibutuhkan 10 poin. Dan kemudian, apalagi? Akhirnya orang ini mengatakan begini, mustahil saya bisa masuk surga kalau begini. Hanya kasih Tuhan saja. Nah, itu 10 poin. Masuk surga. Ketika kita baru menyadari. Ingat hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar bahwa dengan perbuatannya dia tidak bisa berkenan pada Allah. Setelah sadar, barulah dia mengandalkan Tuhan, mohon kemurahan. Disinilah baru kasih karunia bekerja. Selama kita masih menganggap bisa untuk berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, Anda belum sampai pada tujuan iman. Kita lihat sebentar di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 19 bagian A atau semuanya lah. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah di sini perhatikan, berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya tadi ingat pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Aliran kasih Allah. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bisakah kita memahami akan kasih Kristus? Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya. Bahkan sampai dalam taraf, ketika kita berdosa, ketika kita memusuhi Tuhan, Tuhan rela mati bagi kita. Bisakah kita memahami kasih seperti itu? Oleh karena itu Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bisa memahami. Dan dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu. Dapat mengenal kasih Allah ini. Bahwa ketika engkau berdosa pun, Allah tidak marah. Allah menanggung dosamu dan mencurahkan murkanya atas Yesus yang sedang menanggung dosa kita. Lalu setelah kita ditebus, dibenarkan, dengan alasan apa Tuhan Allah Bapa masih akan murka kepada kita? Dia sudah tidak punya murka. Dia mengasihi kita. Saya tekankan. Semakin Anda mengasihi, Anda menerima, memahami akan kasih Allah ini, semakin dalam Anda memahami kasih Allah ini, Anda akan mudah untuk hidup dalam kebenaran, untuk memanifestasikan kasih. Yesus katakan kepada seorang perempuan dan ahli Taurat itu orang Farisi kan.
yang diundang makan, Yesus diundang makan, dan perempuan berdosa ini mengurapi Yesus, menangis sambil ya. Sedangkan orang Farisi itu tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Dan Yesus katakan, iya, orang yang paling banyak diampuni dosanya, dia yang akan juga paling banyak berbuat kasih. Kalau kita tidak menyadari betapa besarnya dosa kita, yang seharusnya kita masuk ke neraka, dapat penghukuman. Kalau kita tidak menyadari ini, dan kita menyadari betapa besarnya kasih Allah yang dilimpahkan pada kita, maka kita tidak punya kuasa untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Ingat bahwa untuk melakukan perintah Allah itu mustahil, itu hanya kemurahan Tuhan. Jujur ya. Seandainya kita ditempeleng, apakah kita akan memberikan, Allah kok hanya satu supaya seimbang nih kasih. Lo jujur. Bahkan ketika ini terjadi pada saya belum tentu loh bisa lakukan. Ya, secara jasmani mau kekuatan komitmen pun, ya dengan kesadaran diri, enggak, pokoknya saya enggak mau melawan. Ayo ampuni 2 kali, 3 kali, ampuni 4 kali, ampuni. Ya kan? Tetapi ketika engkau semakin mengenal kasih Allah, apa yang Allah sudah lakukan, kita mencaci maki dia, kita tidak menghiraukan dia, kita tidak mengasihi dia, kita membenci dia, kita salah duga dengan dia, kita membicarakan yang jelek tentang dia, tetap aja dia mengasihi kita. Dengan memahami kasih Allah yang seperti ini, dan akar kita bertaut terus dengan aliran kasih ini, bukankah akan mudah untuk memanifestasikan kasih? Kita tidak berusaha beribadah untuk menarik kasih Allah. Tidak, Allah sudah mengasihi kita. Ketika seseorang mengasihi anaknya, mengasihi istrinya, mau semalas apapun orang ini, dia akan berusaha bekerja untuk mencukupi istri dan anak-anaknya. Lihat, kenapa? Karena dia mengasihi. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita menyadari Allah mengasihi kita begitu besarnya, akan mudah bagi kita untuk memanifestasikan kasih dalam kehidupan kita. Ingat, apa yang kita lakukan ini bukan menarik supaya kita semakin dikasih Allah. Kasih Allah sudah penuh. Di dalam Kristus Yesus dia mati bagi kita. Dia tidak punya persediaan kasih lagi. Kasih itu sudah dilimpahkan semuanya pada kita. Tergantung kasih ini akan mengalir dari dalam kita atau tidak. Ya. Ketika kita memperbarui pola pikir kita, maka kasih itu bisa akan mengalir dengan leluasa. Kembali kepada pembahasan kita dalam Mazmur. Bahkan buku yang saya baca mengatakan begini. Bukankah Allah sudah mengampuni kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya? Lalu ayat 1 Yohanes 2 ya, 1 atau ayat 9 mengatakan kalau kamu berdosa, apabila kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Bagaimana? Kan dosa kita sudah diampuni sampai ke masa yang akan datang. Perhatikan bahwa ketika kita berbuat dosa, kita membuka pintu bagi setan untuk melakukan kejahatan, menyerang kita, menghancurkan kita. Allah tidak marah pada kita. Ketika kita mengaku dosa, tujuannya untuk menutup pintu ini supaya setan tidak bisa menyerang kita. Ketika kita mengaku dosa, dikatakan,
aliran pengampunan dari Tuhan yang sudah ada di dalam manusia roh kita. Ketika kita mengakui dosa kita, aliran pengampunan kasih itu mengalir, menyucikan kita, bagian luar kita. Bagian roh kita tetap kudus. Pengampunan itu ketika kita mengaku dosa kita, aliran pengampunan yang sudah penuh di dalam manusia roh kita, itu akan mengalir keluar. Menyucikan pikiran dan tubuh kita. Ya. Anda harus mengerti betapa istimewanya kita dikasihi Tuhan. Jangan pernah tergoyahkan. Aduh tadi aku keceplosan ngomong, keselamatanku hilang, aku harus minta ampun. Tidak. Bagaimana mungkin seorang anak berbuat satu kali kesalahan kemudian dipecat jadi anak? Bagaimana mungkin? Padahal itu kan yang selama ini ada dalam pikiran kita tentang Allah kita. Sehingga kita berhadapan dengan Allah dengan penuh rasa takut sekali. Kita tidak bisa menikmati kasih Allah. Berarti bebas Pak Yusa. Kalau Anda mengatakan bebas berbuat berdosa, Anda belum memahami dan belum mengalami kasih karunia Allah ini. Justru ketika kita memahami kasih karunia, memahami kasih Allah, kita tidak pernah kepikiran untuk berbuat dosa. Tidak pernah. Dan kita tidak akan pernah mempertanyakan, boleh berarti berbuat dosa, tidak masalah. Kita tidak akan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memahami kasih Allah, pikiran seperti itu tidak akan pernah ada. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita dekat dengan aliran air itu, aliran kasih. Ketika kita menyedot menerima aliran air itu. Ketika kita menerima kasih Allah. Lihat, secara jasmani itu juga terpengaruh kan? Bahwa yang mempengaruhi kehidupan kita adalah yang dari dalam mempengaruhi apa yang keluar. Bukan yang dari luar loh yang akan mempengaruhi kita. Bukan. Di sini akar itu yang menyedot air, itu yang mempengaruhi kesegaran daunnya. Yang menentukan buahnya. Bukan musim yang menentukan. Tetapi aliran air itu yang menentukan. Kita pun harus tahu bahwa yang menentukan kehidupan kita benar atau salah, itu bukan karena kita melakukan sesuatu secara jasmani. Yang menentukan kita benar atau salah adalah aliran kasih Allah ini loh yang mengalir. Ketika kita menerima kasih Allah, maka hidupmu akan benar di hadapan Allah. Engkau tidak akan terpengaruh dengan keadaan secara jasmani. Engkau tetap akan memanifestasikan kasih Allah. Engkau tetap akan berhasil. Bagaimana mungkin aliran kasih Allah yang mengalir dalam hidup kita akan menyebabkan kita gagal? Akan menyebabkan kita sakit? Tidak mungkin. Aliran kasih Allah akan membuat tubuh jasmanimu sembuh. Akan membuat tubuh jasmanimu sehat. Akan membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Akan membuat engkau kelimpahan. Karena engkau terus menerima. Engkau menyadari. Engkau mampu memanifestasikan kasih itu. Yaitu kasih Allah. Di dalam dan melalui kehidupan kita. Lihat bagaimana seorang bayi bahkan. Kesehatan seorang bayi. Bukankah ditentukan oleh kasih. Orang tuanya yang suka menggendong. Bukankah ini kasih? Itu yang membuat bayi itu bisa bertumbuh dengan normal, dengan sehat. Bayangkan bayi yang tidak pernah digendong, yang hanya ada di tempat tidurnya terus. Kalau nangis dikasih makan tapi tidak pernah disentuh oleh orang tuanya. Bayangkan. Ketika kita menerima kasih Allah terus menerus.
maka kasih ini akan membuat kita berhasil. Bukan kita berusaha berhasil supaya kita semakin dikasih Allah. Kasih ini yang akan membuat kita berhasil. Kasih ini yang akan membuat kita sembuh. Kasih ini yang akan memberikan kelimpahan kepada kita. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Karena Tuhan pun tidak terpengaruh. Mau kita berbuat jahat, mau tidak pun. Yesus tetap mati bagi kita. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang. Dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dan ini juga yang akan dilakukan oleh Allah kepada kita. Ketika kita menerima kasih-Nya. Dan hidup di dalam aliran kasih ini. Sidang jemaat, ketika kita mengetahui kita dikasih Allah, maka kita akan mengasihi. Bukan kita yang mengasihi Allah dikatakan, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Ketika kita tahu Allah mengasihi kita, maka kita akan mudah untuk menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya akarnya hati kita bertaut dengan kasih Allah. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pasti menghasilkan buah. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti menghasilkan buah. Orang yang melekat pada Tuhan. Menerima aliran kasih Tuhan. Memahami kasih Tuhan. Pasti berbuah. Buah kasih, sukacita, pengendalian diri, kelemah lembutan pasti akan termanifestasi. Akan berbuah pada musimnya. Jangan sampai sudah 10 tahun belum berbuah. Ya. Musim. Perhatikan musim. Musim itu seharusnya kita jadi orang Kristen. Dalam setahun sudah harus ada buahnya. Betul kan? Musim ini kan ada 4. Kalau orang Alkitab di sini, ini berbicara 4 musim. Ya. Kita berbicara 2 musim. Tetapi yang pasti seharusnya dalam setahun sudah berbuah. Ini 20 tahun kok enggak berbuah. Berarti Anda tidak dekat dengan air. Kita tidak memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Kristus. Ya. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Perhatikan orang fasik. Dikatakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Hilang, lenyap. Artinya apa? Bukankah mereka terpengaruh dengan keadaan? Kalau ada angin. Kalau tidak ada angin, wah banyak sekamnya. Tapi ketika ada angin, hilang, lenyap. Tergantung dari keadaan. Hidup orang Kristen bukan tergantung dari keadaan, ingat itu. Hidup kita tergantung dari kasih Allah. Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Ya. Bahwa orang fasik, hati nuraninya akan menuduh dia. Kamu tidak benar, tidak benar, tidak benar. Tetapi kita ingat bahwa roh kita bersama roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Hati nurani kita tidak menuduh kita, tidak menghakimi kita. Hati nurani kita menghibur kita, mengingatkan kita bahwa kita anak yang dikasih Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris, bukan orang yang terhukum. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman dikatakan. Di dalam Kristus tidak ada penghakiman, itu sama aja. Tidak ada penghakiman. Jangan biarkan hati nuranimu mengatakan engkau orang berdosa. Tidak. Kalau memang Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa engkau adalah anak Allah.
Hanya setan dan hati nurani kita yang ternoda. Yang akan mengatakan, engkau layak dihakimi. Engkau adalah orang-orang terhukum. Engkau orang berdosa. Oleh karena itu di sini dikatakan, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bahwa semua di luar Kristus, hati nuraninya akan menghukum, akan menghakimi, mengatakan, engkau harus lakukan ini supaya engkau dibenarkan. Engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan ini. Tetapi dari 100 perintah, bahkan satu aja yang tidak dilakukan, bukan dilanggar, yang tidak dilakukan. Anda orang berdosa. Anda layak dihukum. Dan kalau sudah seperti ini, bukankah kembali hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan memberitakan anugerah ini kepada kita. Sehingga saya tekankan kembali, orang masuk ke neraka bukan karena berbuat dosa. Orang masuk ke neraka karena menolak anugerah dari Tuhan ini. Menolak pengorbanan Yesus bagi mereka. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa tidak akan tahan ngumpul sama orang benar. Karena pola pikirnya berbeda. Bayangkan orang berdosa mengatakan, tidak mungkinlah kamu pasti masuk surga. Orang benar kata, pastilah saya masuk surga. Yesus mati bagi saya, dosa saya dikorbankan. Loh kok bisa kamu percaya? Kok enak seperti itu? Loh kalau ada yang enak, kenapa kok cari yang susah? Kan begitu. Ya. Bahkan yang susah pun tidak pasti. Iya kan? Tidak pasti. Sudah yang jemaah. Artinya bahwa kalau mau jujur, orang benar, orang berdosa dikumpulkan, tidak bisa jadi akrab loh. Kan pada akhirnya orang benar ini akan bertanggung jawab kan untuk memberitakan imannya. Ketika kita memberitakan iman pada orang yang berdosa ini, hanya ada dua kemungkinan. Dia akan jadi orang beriman atau dia akan memusuhi kita. Kalau kita sudah akrab dengan seseorang dan tidak memberitakan iman kita kepada mereka, berarti kita bukan teman mereka. Ya. Yuk kembali pada pembacaan kita. Terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Secara sederhananya, bahwa Allah mata Tuhan hanya tertuju kepada Yesus. Perhatikan di sini. Mata Allah Bapa hanya tertuju pada Yesus. Bahwa ketika kita menghadap Bapa dalam penghakiman, Dia bukan melihat perbuatan kita loh. Untuk menghitung apakah kita termasuk orang benar atau tidak, bukan perbuatan kita. Yang Bapak lihat ada Yesus atau tidak. Yang Bapak lihat adalah Yesus di dalam kita. Bukan seberapa banyak kita berbuat benar, berbuat baik. Bukan. Tetapi Yesus tinggal atau tidak di dalam hati kita. Kitab Efesus pasal 3 tadi mengatakan, oleh iman kita, Yesus tinggal dalam hati kita. Dan ini yang dilihat Bapa, yaitu kebenaran Yesus di dalam kita. Bukan kebenaran kita, tetapi di kebenaran Yesus. Yesus yang benar dan selalu benar di hadapan Bapa. Sehingga keselamatan kita terjamin. Keselamatan kita terjamin. Ketika kita masih kecil, dalam hukum Taurat, orang yang berbuat salah akan dapat penghukuman. Itu sama dengan ketika kita masih kecil. Perhatikan. Kalau kita masih kecil, kalau nyebrang jalan, kita akan disuruh orang tua, ingat, lihat kanan, lihat kiri, baru nyebrang. Ya, kalau kita berjalan mau nyebrang dan kita bersama orang tua kita langsung nyebrang, pasti paha kita habis nanti. Ya.
masih kecil. Jadi perintah harus disertai dengan hukuman karena masih kecil. Karena anak tidak akan ngerti. Kalau kamu langsung nanti ditabrak, otakmu keluar, kakimu patah, repot, harus dirawat begini. Anak tidak akan ngerti. Pokoknya anak taunya, pokoknya aku kalau tidak lihat kanan kiri, aku lakukan nyebrang, dipukul. Nah itu hukum Taurat seperti itu. Tetapi ketika kita sudah dewasa, bukankah kita tetap mau nyebrang toleh kanan kiri. Tetapi motivasinya bukan karena takut dihukum orang tua. Tetapi karena kita tahu ini untuk keselamatan kita sendiri. Beda. Oleh karena itu ketika kita juga hidup dalam kasih karunia, kita melakukannya bukan karena takut dihukum. Kita melakukannya karena kesadaran diri kita sendiri. Bahwa inilah memang yang pantas dilakukan sebagai orang Kristen. Orang yang diselamatkan, orang yang mendapatkan kasih karunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.